Selamat datang di Tanya Bareng Minfa. Makan adalah kebutuhan tubuh manusia. Mau kita tuh suka atau nggak suka, pasti kita semua tuh butuh makan. Apalagi kesehatan tubuh kita tuh ditentuin dari apa yang kita konsumsi. Makanya penting banget buat kita tuh tahu pola makan yang benar tuh kayak gimana sih. Makanya kali ini bakalan kita bahas bareng Kak Mutiara Adha selaku ahli gizi. Sebenarnya apa aja sih kebutuhan gizi tubuh kita, khususnya untuk menjaga imunitas? Oke, jadi menurut saya yang sudah sesuai dengan karakter kita orang Indonesia, apa tuh? Nah, ini adalah menu atau konsep gizi seimbang yang tadi udah kita ceritain, kita singgung juga di awal ya. Nah, konsep gizi seimbang ini sudah diatur, sudah dibuat pedomannya juga sama Kementerian Kesehatan dan sudah sesuai dengan karakter kita orang Indonesia. Lebih fleksibel juga ya penerapannya dibandingkan yang metode food combining tadi. Tapi nggak salah kalau mau terapkan yang food combining ya, tapi sortir sendiri. Kira-kira cocok tidak untuk teman-teman. Nah, kalau yang gizi seimbang ini insya Allah cocok ya untuk kita karena udah dirumuskan, disesuaikan dengan kita orang Indonesia. Nah, begitu Kak Dini. Nah, kemudian ada nggak sih kelebihannya menerapkan metode food combining ini dibandingkan menerapkan yang gizi seimbang tadi? Sebenarnya ya tidak ada perbedaan yang signifikan dari menerapkan food combining dengan gizi seimbang. Nah, menurut saya ya lebih bagus kita terapkan yang gizi seimbang aja karena lebih fleksibel dan cocok untuk kita karakternya orang Indonesia gitu. Nah, kalau kita menerapkan yang gizi seimbang, ada tidak kaitannya untuk membantu meningkatkan imunitas tubuh? Ada. Nah, karena dengan menerapkan gizi seimbang ini otomatis kita sudah memenuhi nutrisi kita baik yang zat gizi makro atau zat gizi mikro seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Oh, berarti perlu dilengkapi dulu ya zat gizi mikro dan makronya. Terus gimana dong pola makan yang benar itu seperti apa sih? Oke, baik. Jadi kalau ngomongin zat gizi apa ya yang bisa membantu meningkatkan imunitas tubuh? Nah, ini ada beberapa zat gizi nih. Pertama ada vitamin C ya, kemudian ada vitamin E, ada vitamin A, kemudian beberapa mineral dan ada juga antioksidan, contohnya seperti flavonoid. Nah, di mana nih bisa mendapatkan aneka macam nutrisi yang tadi yang saya sebutkan? Bisa kalau ini kaitannya sama batuk ya, bisa dari jahe, bisa dari kayu manis ya, kemudian jeruk nipis atau satu lagi juga bisa dari madu. Nah, ini kan bahan-bahannya lumayan familiar ya sama kita. Nah, kalau teman-teman mau membantu ningkatin imunitas untuk mencegah batuk tadi atau sakit tenggorokan, bisa konsumsi bahan-bahan yang tadi. Karena itu semuanya ada vitaminnya ya, kemudian ada flavonoidnya ya, yang bisa meningkatkan flavonoid tadi ya sebagai antioksidan yang bisa menangkal radikal bebas, jadi bisa membantu meningkatkan imunitas kita. Kemudian seperti jahe contohnya itu kan antibakteri, ya antiinflamasi atau anti radang, kemudian antivirus juga. Jadi batuk ya biasanya itu kan karena ada bakteri atau ada virus ya. Nah, ini bisa ditangkal dengan konsumsi jahe. Nah, begitu Kak Dini. Di luaran sana itu kan ada banyak banget ya aturan diet ataupun pola makan yang kita tuh sampai bingung harus ngikutin yang mana. Sebenarnya gimana sih pola makan yang direkomendasikan? Oke. Jadi pemenuhan gizi seimbang teman-teman bisa lihat piramida makanan ya. Kalau dulu ngomongnya piramida makanan. Kalau sekarang itu dia bentuknya tuh kita bilangnya tumpeng gizi. Nah, teman-teman nanti boleh search lanjutan ya tumpeng gizi di pencariannya teman-teman. Nah, itu kalau tumpeng gizi itu panduan makan udah dirumuskan juga sama Kementerian Kesehatan. Kita tinggal terapin aja deh ke sehari-hariannya kita. Nah, tumpeng gizi itu untuk aturan makan kita dalam satu hari. Nah, kemudian kalau aturan makan kita dalam setiap kali makan, teman-teman bisa ikuti aturan isi piringku. Nah, isi piringku ini juga sudah dirumuskan sama Kementerian Kesehatan. Jadi, Kak Dini, isi piringku ini membagi piring jadi 3 bagian. Oke, jadi dia dibagi 3 seperti huruf T ya, piringnya. Nah, 1/4 bagian piring ini konsumsi sumber karbohidrat atau makanan pokok. Ya, mungkin nasi atau umbi ya atau jagung dan sebagainya.
Nah, kemudian 1/4 bagian piring ini konsumsi lauk ya atau sumber protein. Nah, saran saya di lauk ini teman-teman konsumsinya lauk yang hewani ya, karena punya nilai biologis yang lebih tinggi dibandingkan yang nabati. Nah, kemudian 1/2 bagian piring ini konsumsi sayur dan juga buah-buahan. Nah, jadi sayurnya sampai 1/2 piring ya Kak Dini, jangan kebalik. Nah, biasanya kita makan nasi udah 1 piring semua ya, kemudian sayurnya nggak ada ya, lauknya juga mungkin teknik masaknya digoreng, yang gorengnya sampai kering banget. Waduh, nutrisinya udah bener-bener minimal. Tapi kalau kita tadi bisa terapkan isi piringku, nah itu kan udah lengkap ya. Kita tidak hanya makan karbohidrat dengan lauk atau protein aja, tapi ada karbohidratnya, ada proteinnya, dan juga ada vitamin mineral dari si sayur-sayuran dan buah-buahan gitu. Jangan gabungin nasi sama mie instan ya Kak Dini. Oh, jadi gitu. Berarti pola makannya adalah panduan gizi seimbang. Coba deh cek isi piring kalian. Kira-kira udah memenuhi yang direkomendasikan sama Kemenkes atau belum nih? Kita udah tahu nih pedoman gizi seimbang. Terus jadwal makannya kayak gimana tuh, Kak? Nah, memang bisa diatur ya dari pola makan. Nah, pola makan itu bisa membantu meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, pertama prinsipnya apa? Ya, untuk membantu meningkatkan imunitas, pastinya harus lengkap nutrisinya. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, nutrisi yang baik itu ada yang makro, ada juga yang mikro. Nah, zat gizi yang makro ada lemak, ada karbohidrat, ya, kemudian ada protein. Nah, jangan sampai ketinggalan zat gizi yang mikro itu juga harus dipenuhi. Apa sih ya zat gizi mikro? Zat gizi mikro ada vitamin dan juga mineral. Biasanya ya sehari-hari kalau kita tidak fokus ya nggak concern untuk mengatur makan, biasanya kita hanya penuhi yang zat gizi makro aja tuh, hanya proteinnya, lauknya ya, kemudian karbohidrat dan lemaknya aja yang ada. Lupa untuk konsumsi vitamin dan juga mineral ya, terutama yang ada di makanan deh, kita cerita yang ada di makanan. Makanya itu harus dipenuhi, ada vitamin, mineral, selain dari pemenuhan protein, karbohidrat dan juga lemak. Oke, kemudian yang kedua, kita bisa pilih makanan kita dan mengikuti konsep gizi seimbang. Nah, gizi seimbang apa? Ya tadi ya, penuhi nutrisinya, kemudian atur juga isi piringnya. Ya, isi piringnya itu harus memenuhi gizi seimbang. Jangan ketika makan hanya ada nasi plus lauk aja ya. Harusnya di situ ada nasi, ada lauk, kemudian ada sayur-sayuran. Dan jangan lupa juga dalam satu hari harus konsumsi buah-buahan juga. Oke, nah kemudian jangan lupa jadwal makan juga harus teratur. Ini teman-teman semua udah ada jadwal makannya belum ya? Atau malah masih berantakan gitu, nggak tahu tuh sarapannya di jam berapa ya? Atau makan siangnya jam berapa. Nah, kalau itu belum teratur, maka silakan dirapiin dulu jadwalnya. Dan jangan lupa istirahat yang cukup. Oke, nah ini jangan begadang-begadang ya, karena kalau begadang nanti malah muncul masalah kesehatan yang baru. Oke, itu dia Kak Dini. Jadi ada atur makan, kemudian kita olahraga yang teratur juga, dan istirahat yang cukup. Jadi begitu guys, panduan makan dan penerapan gizi seimbang dari Kak Mutiara Adha. Semoga membantu teman-teman untuk lebih selektif memilih makanan yang kita konsumsi. Karena apapun yang masuk ke tubuh kita, itulah diri kita yang sesungguhnya. Tambahkan juga suplemen pendamping makanan yaitu madu herbal Vitasma untuk membantu menjaga imunitas tubuh dan menjaga kesehatan pernapasan kita. Terima kasih udah tanya bareng Minfa, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Next, kita bahas tentang apa lagi ya? Komen di bawah. See you!